Selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah Minggu. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap sukacita, kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya pencobaan yang kita hadapi dapat kita lalui. Kita puji Tuhan di ibadah kita di rumah. Kita bernyanyi, mari masuk. Mari kita angkat lagu pujian kita dari buku Sekolah Minggu nomor 16. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 161 ayat 1 dan 2.
Kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Sekolah Minggu nomor 37 ayat 3. Sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian Sekolah Minggu nomor 83 ayat 3 dan 5. Epistel kita minggu ini diambil dari Bilangan 14 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama membacakan ayat hafalan kita. Ayat hafalan bulan April, yaitu dari Titus 2 ayat 14. Bahasa Batak sama-sama Titus 2 ayat 14 sama-sama kita bacakan. Aidile hondo dirina umokop asa ditobus hita sian nasa hajahatan ta asa urasanna dirina di bangso naung ibana napunasa na olo makaradoton aka ulaon nadenggan. Bahasa Indonesia, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 11 ayat 1. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya dalam bahasa Batak. Ahu persea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nantu mo palangi dohot tano. Ahu persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, iman nati nubuhon di si Maria, na gabe-gabean siantondi porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau na berni di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal lo ibana di hau pinor silang, na tua tubanua toru di dung ditanom, na mula mangolu di ari patoluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai, pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamula sogot tu tanoon, manguhumi halat na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai namandok, mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Kita dengarkan atau kita naikkan pujian kita dari Kor Sekolah Minggu. Haleluya.
anak-anak sekolah minggu HKBP Sidorame yang berulang tahun di tanggal 20 April sampai 26 April. Selama ulang tahun anak-anak ibu, mari kita rayakan ulang tahun anak-anak ibu di rumah masing-masing. Kita angkat pujian kita lagu ulang tahun sekolah minggu. Sampai 26 April, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih memperkenankan kami memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan kuatkan kami, selamatkan kami Tuhan. Kami memohon kehadirat-Mu Tuhan, pada tanggal 24 dan sampai tanggal 26 April, ada anak-anak kami yang berulang tahun Tuhan, mereka rayakan di rumah masing-masing. Mereka beribadah di rumah masing-masing. Tolong Tuhan anak-anak kami ini, jamah mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, yang berada di rumah beribadah ya Tuhan. Berkati mereka senantiasa ya Tuhan. Jauhkan dari mereka ya Tuhan cobaan, jauhkan penyakit. Biarlah anak-anak kami sekolah minggu ya Tuhan yang beribadah di rumah senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Berikan panjang umur kepada anak-anak kami yang berulang tahun ya Tuhan. Kesehatan, kecerdasan, dan iman percaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Jauhkan dari kami ya Tuhan COVID-19 yang melanda dunia ini ya Tuhan. Patahkan itu dari kami, buang jauh-jauh ya Tuhan. Musnahkan dari bumi kami ini Tuhan, supaya anak-anak kami ya Tuhan bisa bebas, bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan kami semuanya ya Tuhan, umat Tuhan dapat beribadah dengan baik. Bantu anak-anak kami ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan di rumah masing-masing supaya mereka tetap bertumbuh iman mereka. Terima kasih Bapa, dengarlah doa seruan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita dengarkan pengumuman untuk anak-anak sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tetap sukacita kan walau kita beribadah di rumah sendiri. Nah, kami dari guru-guru sekolah minggu
ingin mengingatkan kepada kita semua agar kita tetap menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, rajin mandi, dan juga makan makanan yang teratur yang pastinya bergizi. Dan yang paling utama adalah jangan lupa berdoa. Dan kami mengingatkan juga anak-anak kami semua, jangan bermain di luar dulu. Kita main di rumah sendiri ya. Kirim salam dari guru-guru sekolah minggu untuk adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman dari guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Kita angkat pujian kita dari buku sekolah minggu nomor 5 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa berkumpul di rumah untuk beribadah kepadamu Bapa. Berkatilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa dan juga untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkanlah kami akan segala dosa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita buka Alkitab kita, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Oke, kalau udah dapat semuanya, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, nah tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dari kitab Efesus atau yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Nah adik-adik, kemarin ada yang ingat gak khotbahnya tentang apa? Pasti khotbahnya tentang penabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam Tuhan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Adik-adik, sebelum kita belajar untuk hidup dalam Tuhan, marilah kita bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Aku
Tadi judul lagunya apa? Yesus sayang padaku. Adik-adik, ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Buktinya apa adik-adik? Buktinya Tuhan Yesus rela mati untuk kita, untuk menebus semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Bapak, kepada teman-teman, kepada siapa? Kepada guru sekolah minggu, kepada guru di rumah, kepada opung, dan kepada semua orang, termasuk kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua, Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit untuk kita, siapa yang kita percaya adik-adik? Siapa yang kita imani? Tuhan Yesus bangkit untuk kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu hidup untuk kita. Adik-adik, kalau kita udah tahu apa yang harus kita lakukan adik-adik, karena kita udah tahu Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Kalau kata Rasul Paulus, karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita, kita harus hidup di dalam Dia. Bagaimana hidup di dalam Dia? Untuk itu kita nyanyikan dulu lagu ini. Yesus pokok dan kitalah caranya. Marilah kita nyanyikan bersama-sama. Tadi kita udah bernyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Nyanyian itu tentang tanaman, tapi lebih spesifiknya pokok anggur dan rantingnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 4. Nah, Rasul Paulus mau kita seperti ranting di pokok anggur yang dikatakan Tuhan Yesus yang hidup bersama dengan pokok anggur tersebut. Kalau ranting itu tersebut putus, maka ranting tersebut layu lalu mati adik-adik. Atau bisa dibilang kita dengan Tuhan Yesus itu sangat dekat. Itulah arti dari kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak caranya hidup di dalam Tuhan? Gak ada yang tahu ya? Nah, caranya adalah ini. Ini adalah Alkitab. Kalau kita mau tahu caranya, kita harus membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dan melaksanakannya. Nah, tapi adik-adik lihat ini, tebal banget kan Alkitab? Nah, begitu banyak firman Tuhan di sini kepada kita. Tapi di sini Abang mau mengutip 4 cara aja. Yang pertama, patuh kepada orang tua yang dikatakan oleh hukum Taurat. Yang kelima, adik-adik, di sini kita semua pasti sering melawan orang tua. Kalau misalnya dibilang makan, pasti nggak mau.
Dibilang tidur siang, nggak mau. Dibilang jangan main keluar karena corona, nggak mau, tetap main keluar. Padahal Tuhan Yesus marah. Gimana marah? Tuhan Yesus marah kepada anak-anak yang tidak mau taat kepada orang tuanya. Dan Tuhan Yesus lebih senang kalau anak-anak yang patuh kepada orang tua. Seperti yang dikatakan hukum Tuhan yang kelima. Adik-adik, jadi patuh kepada orang tua. Nah, yang kedua apa adik-adik? Yang kedua di situ adalah rajin membaca Alkitab dan beribadah. Adik-adik, itu seperti yang dikatakan oleh Nabi Amos dalam Amos 5 ayat 4. Karena kita anak-anak Tuhan, kita harus rajin beribadah, harus rajin membaca Alkitab, harus rajin berdoa, harus rajin mendekatkan diri sama Tuhan. Emangnya anak-anak Tuhan itu jauh dari Tuhan? Jauh gini dari Tuhan? Atau anak-anak Tuhan itu tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan? Itu anak Tuhan atau anak iblis adik-adik? Iya, pasti anak iblis yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab dan berdoa serta beribadah kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, lihat adik-adik gambarnya. Anak-anak yang menangis. Lah, apa sih abang hubungannya mengasihi sesama manusia sama anak-anak yang menangis? Adik-adik, anak yang menangis itu biasanya karena apa? Pertama, karena diejek. Kedua, karena dipukulin sama temannya adik-adik. Itu bukti kita mengasihi sesama manusia enggak? Enggak adik-adik, itu berarti kita membenci sesama manusia. Padahal Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 39 mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi sama manusia, enggak boleh mengejek, enggak boleh memukul teman-temannya. Dan yang terakhir, apa adik-adik? Memakai waktu dengan baik. Iya adik-adik, seperti yang dikatakan oleh Pengkhotbah 3 ayat 1. Semua ada waktunya. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu megang HP, ada waktu makan, ada waktu tidur, ada waktu mandi, semua ada waktunya. Enggak boleh berlebihan. Misalnya, enggak boleh kita berlebihan main-main di luar. Nanti kalau kita enggak makan, kita pasti sakit. Kalau enggak mandi, badan kita pasti bau. Jadi semuanya ada waktunya adik-adik. Jadi kita harus memakai waktu dengan baik. Enggak boleh berlebihan. Nah adik-adik, seperti yang abang katakan tadi, bahwa semua firman Tuhan yang itu ada di dalam Alkitab. Dan semuanya itu harus kita lakukan untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di sini siapa yang akan berjanji membaca firman Tuhan dengan baik? Kita semua harus berjanji ya, supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus berjanji dan kita harus melaksanakannya. Enggak boleh hanya membaca, habis membaca, dibiarkan tidur, enggak dilakukan, lupa. Teman-temannya dipukulin, mamahnya dimarahin, enggak belajar, dan kita melakukan dosa yang membuat Tuhan marah, ataupun Tuhan menangis. Jadi kita harus berjanji untuk dekat dengan Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, dan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang terakhir pesan dari abang itu ialah selamat laksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang lagi wabah corona, jangan keluar dari rumah, jaga kesehatan dan dengarkan perintah Tuhan. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas kasih karuniamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati kami, Engkau menjaga kami terus menerus di tengah wabah corona ini Bapa. Dan pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang menginginkan kami untuk hidup di dalam-Mu Tuhan, untuk lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Kami sebagai anak-anak-Mu seringkali berbuat dosa kepada-Mu Tuhan,
sering menjauh daripadamu. Berkatilah kami, berkatilah hati dan pikiran kami yang telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami Bapa. Supaya kami lebih dekat kepadamu, supaya kami tidak melakukan lagi dosa yang kami lakukan Bapa, dan supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajari kami selalu Bapa, bimbing kami terus Bapa, karena kami adalah anak-anak yang polos, anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada mama papa kami, berkati mereka selalu Bapa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang. Dan kami juga berdoa ya Allah untuk dunia ini Bapa yang tengah dilanda oleh wabah corona. Kami memohon kepadamu ya Allah, berkatilah dunia ini, berkatilah dunia yang Engkau kasihi ini Bapa. Lindungi kami selalu Bapa, dan kami serahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang adil, Allah yang selalu merancangkan rancangan yang terbaik untuk seluruh ciptaan-Mu. Kami adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu Bapa, ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup ibadah kita bernyanyi Satu Jari Tanganku. Berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu.
Selamat hari Minggu.